Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NR Inspirasi. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat soal online ya, menggunakan Google Form ya. Nah, pertama-tama kita dulu buka Google Chrome kita atau browser ya, kemudian kita buka email kita. Nah, kita klik Gmail ya. Nah, jadi kita harus masuk terlebih dahulu ke Gmail. Setelah kita masuk, kita klik ini, ada titik 9 di pojok atas. Kita klik, kita cari yang namanya formulir, kemudian kita klik. Oke, lagi loading ya, kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik tambah ya. Nah, setelah muncul seperti ini, nanti teman-teman bisa buat judulnya, contohnya ujian kelas 7 oke, ujian kelas 7A. Nah, nanti kita bisa membuat deskripsinya, contohnya ujian close book 2 waktu 90 menit. Nah, ini juga bisa kita buat jika filenya sudah ada di Word, nanti tinggal dikopikan ke sini ya, tinggal dikopikan ke sini. Nah, selanjutnya kita klik sebelah sini. Ini klik pengaturannya, kita pilih quiz ya, jika itu ujiannya objektif. Nah, kemudian klik jadikan ini sebagai kuis, kemudian kita simpan. Nah, kita klik ini, diklik jika hasilnya langsung dikirimkan ke email peserta ujian gitu. Nah, jadi jika tidak ingin langsung hasilnya itu diterima oleh peserta ujian, maka kita klik nanti. Nah, jika kita klik ini, nanti hasil ujiannya langsung secara otomatis langsung nanti akan masuk ke email peserta ujian gitu. Nah, jika kita tidak ingin seperti itu, maka kita klik nanti. Ini artinya nanti kita atau peserta ujian itu dapat kita kirimkan hasil ujiannya ketika telah kita konfirmasi begitu ya. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini kita bisa masukkan pertanyaan gitu ya. Nah, untuk pertanyaan, contohnya kita buat nama dulu, nama,
kita klik di sini. Ini artinya peserta wajib mengisi yang diberi atau nanti yang ada tanda bintangnya gitu ya. Nah, jadi peserta tidak bisa mengakhiri ujiannya jika belum mengisi pertanyaan-pertanyaan yang kita wajibkan gitu ya. Nah, seperti ini. Nama, kemudian kita tambahkan, kemudian kita buat kelas. Nah, di sini di nama ini jawaban singkat karena kita hanya membutuhkan nama peserta ujian. Kemudian kelas. Kelas ini kita bisa buat di sini ya, 7A, kemudian 7B, kemudian 7C. Nah, ini supaya tampilannya lebih menarik, kita klik drop down. Nah, nanti tampilan jawabannya tidak terlalu panjang ke bawah gitu ya. Nah, ini kita rubah saja menjadi kelas 7 ya, kelas 7. Nah, ini seandainya ketiga kelas ini ujiannya serentak begitu ya, serentak pada satu waktu. Nah, jadi mereka bisa memilih kelas mereka, kelas berapa begitu ya. Nah, jika ini harus wajib diisi, maka kita harus klik di sini supaya ketika mereka terlupa atau belum mengisi pilihan ini, mereka belum bisa mengakhiri ujian mereka gitu ya, atau belum bisa menutup halaman ujiannya. Nah, sekarang kita masuk pada soal, kita tambah kolomnya lagi. Nah, contohnya pertanyaan seperti ini ya. Kita download dulu mungkin pertanyaannya di Google, pertanyaan objektif soal ya. Nah, kita akan coba cari soal objektif ya. Soal objektif untuk kita masukkan ke Google Form kita. Nah, di sini ada soalnya. Nah, jadi kita tinggal kopikan saja ya. Ini andai kata sudah ada di Word ya, sudah mungkin Bapak Ibu sudah menuliskan soalnya di Word. Nah, jadi tinggal dikopikan ke Google Formnya, gitu ya. Nah, kemudian jika jawabannya itu masih dalam bentuk ABCD ya, contohnya ini saya contohkan ya. Tentunya kan Bapak Ibu buat soal, tentu sudah ada jawabannya dan kunci jawaban. Nah, kita tunggu Word-nya terbuka terlebih dahulu. Nah, ini misalkan soal 1 ya. Soal 1, kemudian ini kan Bapak Ibu buat jawabannya. Oke, tidak otomatis ya.
soalnya, kemudian ada jawabannya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah buat soalnya beserta jawabannya. Kemudian kita copy lagi, kita buat kita cari 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan, cukup 2 lagi. Ini saya misalkan ya, soalnya sudah seperti ini. Ini soal nomor 2. Kemudian ini ini misalkan ada 3 soal ya, kemudian kita masukkan ke Google Form. Nah, ini untuk soal 1 sudah. Kemudian kita masukkan jawabannya, pilihan jawaban. Maka kita terlebih dahulu kita harus hilangkan ABCD-nya ya, kita harus hilangkan dulu. Kita tinggal klik ini. Maaf, kita blok semua. Kemudian kita klik non. Nah, nanti akan ABC-nya akan hilang, baru kita copy. Kita kopikan, kita masukkan ke Google Form ya. Cukup diklik di sini ya. Kemudian kita pastekan. Nah, ini sudah ada pilihan jawabannya. Nah, air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Antara lain berfungsi sebagai sumber minuman. Nah, maka jawaban yang betul adalah sumber minuman ya. Nah, maka kita buat kunci jawabannya. Kita klik di sini, klik sumber minuman. Kemudian kita mau kasih poin satu soal itu berapa gitu. Misalnya satu soal itu mendapatkan poin 5 gitu ya. Maka kita buat 5 dan kita klik selesai gitu ya. Nah, ini tidak perlu diberikan tanda centang wajib ya, karena nanti mana tahu siswanya tidak bisa menjawab, maka jika dia ingin mengakhiri atau waktunya sudah habis, maka dia bisa menutup lembar ujiannya gitu ya. Kemudian kita lanjutkan buat soalnya. Nah, jadi kita tinggal copy saja. Nah, jika Bapak Ibu sudah membuatnya di Word, maka soalnya tinggal di copy saja gitu ya. Nah, ini bisa dibuat angka 2 atau juga tidak dibuat juga tidak apa-apa gitu ya. Kita klik non, kemudian kita copy, kita pastekan.
Nah, ikan-ikan di sungai akan mati jika tidak ada air. Hal ini menandakan bahwa ada jenis hewan yang membutuhkan air sebagai sumber. Nah, jadi ini pilihan jawabannya adalah tempat hidupnya ya, membutuhkan air sebagai atau sumber makanannya ya. Jawabannya sumber makanan. Nah, kita klik di sini, kemudian kita berikan poin 5 gitu ya. Nah, jadi ini kita klik karena ini adalah kunci jawabannya gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir. Kemudian kita copy, kita pastekan. Oke, kegiatan manusia di bawah ini yang memanfaatkan air dalam bidang pertanian adalah: Abdi memelihara ikan di tambak Bu, Dwi menggunakan air untuk mencuci Pak Jayus mengairi sawahnya dengan air sungai. Berarti jawaban kunci jawabannya adalah Pak Jayus mengairi sawahnya dengan air ya. Oke. Kita klik kunci jawabannya dan kita beri poin 5. Kita klik selesai. Nah, maka nanti siswa nanti sudah bisa kita sebarkan link yang ada di atas ini. Nah, jadi kita tinggal bisa nanti menyebarkan link yang ada di atas ini kepada siswa ya. Nah, contohnya kita jawab ya. Kita coba jawab. Nah, ini email wajib. Nah, jika tidak perlu email, maka kita tidak perlu mewajibkan email pada peserta. Kita tidak perlu kumpulkan email. Nah, kita simpan ya. Nah, jadi peserta nanti tidak perlu memasukkan email atau mengetikkan email gitu ya. Nah, di sini peserta ujian atau siswa nanti tinggal mengetikkan nama di sini. Nama contohnya Tono ya, Tono. Kemudian nanti dia akan memilih kelas 7A. Kemudian nanti ini kita benarkan semua ya jawabannya. Sumber minuman, kemudian sumber makanan, kemudian nanti kirim gitu ya. Nah, nanti jika ada peserta yang lain juga bisa menjawab ya. Kita cobakan satu lagi, misalnya Tini gitu ya, kelas 7B. Nah, ini contohnya dia jawab sumber barang elektronik, kemudian sumber makanan ya, Ayus. Nah, ini kirim jawaban lain, artinya peserta
peserta bisa mengirimkan jawaban berulang kali gitu. Nah, untuk menghapus ini kita perlu rubah lagi pengaturannya. Kita klik pengaturan, setelan, kita klik ini batasi ke 1 jawaban. Nah, jadi peserta hanya bisa mengirim 1 kali jawabannya gitu ya. Kita klik simpan. Nah, coba kita ulang lagi ya. Ulang lagi. Misalnya Rini gitu ya. Rini kelas 7C. Kemudian minuman, transportasi. Nah, jadi jawabannya betul hanya 1 gitu ya. Jadi kita klik kirim. Nah, jadi di sini jawaban Anda telah direkam. Nah, jadi peserta ujian hanya bisa mengirimkan satu kali jawaban gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat jawabannya di sini.